Kelompok Houthi saat ini menguasai sebagian besar wilayah Yaman setelah bertahun-tahun konflik. Di bawah kendali mereka, kehidupan warga diwarnai pembatasan, pajak tinggi, dan wajib militer. Sejumlah warga yang melarikan diri pun mengaku situasi di wilayah kekuasaan Houthi penuh tekanan dan ketakutan. Bantuan pangan juga disebut kerap disalahgunakan untuk memperkuat dukungan terhadap kelompok ini. Lantas, bagaimana Houthi bisa berkuasa di Yaman? Simak selengkapnya dalam video berikut. Menurut laporan Reuters, gerakan Houthi berakar pada komunitas Zaidi yang dulunya berkuasa di wilayah utara Yaman, daerah yang miskin dan terisolasi. Secara resmi disebut Ansar Allah atau pendukung Tuhan, kelompok ini dinamai dari keluarga Al-Houthi yang membentuk dan memimpin gerakan tersebut. Pemimpinnya, Abdul Malik Al-Houthi yang kini berusia 40-an, telah memimpin kelompok itu selama 2 dekade. Ia naik menjadi tokoh penting setelah serangkaian konflik bersenjata antara pemerintah Yaman dan komunitas Zaidi. Puncaknya terjadi pada tahun 2014 ketika pasukan Houthi merebut ibu kota Sanaa dari pemerintahan yang diakui secara internasional. Keberhasilan merebut Sanaa membuat Houthi berubah dari kelompok pemberontak menjadi kekuatan politik utama di negara itu. Arab Saudi yang khawatir terhadap pengaruh Iran kemudian memimpin koalisi negara-negara Arab dengan dukungan Barat untuk membantu pemerintah Yaman melawan Houthi. Namun perang yang berlarut-larut justru menghancurkan ekonomi negara dan menewaskan puluhan ribu warga sipil. Saat konflik melemahkan pemerintah, Houthi memperkuat cengkramannya di wilayah utara. Mereka membangun pemerintahan sendiri, memungut pajak dari warga, dan menegakkan kontrol ketat terhadap lembaga-lembaga publik. Di wilayah lain, kekuasaan terbagi antara kelompok-kelompok milisi dan proksi yang saling bersaing dan bergantung pada dukungan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab. Koalisi ini kemudian membentuk Dewan Kepemimpinan Presiden, badan yang diakui secara internasional, tetapi menurut para analis, mereka terpecah oleh kepentingan politik dan regional yang saling bertentangan. Menteri Informasi Yaman Muammar al-Eryani menolak anggapan pemerintah terpecah dan menegaskan meskipun ada perbedaan, terdapat konsensus mengenai tujuan utama, yaitu memulihkan negara dan mengakhiri kudeta Houthi. Sementara itu, Abdul Malik Al-Houthi tetap memegang kendali kuat atas wilayah kekuasaannya. Ia tidak pernah tampil di depan umum, tetapi menyampaikan pidato mingguan melalui siaran televisi pada demonstrasi besar di alun-alun utama Sanaa. Menurut para pakar Yaman, Abdul Malik memimpin melalui lingkaran kecil orang kepercayaannya dan anggota keluarganya. Sementara juru bicara Houthi Nasruddin Amir menolak tudingan kelompoknya adalah gerakan keluarga. Kekuasaan Houthi dijaga dengan menanamkan rasa takut dengan menahan ribuan warga tanpa akses komunikasi dan penyiksaan. Hal ini dibeberkan dalam laporan organisasi hak asasi manusia serta keterangan mantan tahanan yang diwawancarai oleh Reuters. Selain mengandalkan militer dan represi, Houthi juga menjalankan kampanye indoktrinasi ideologis yang intensif. Puluhan pengungsi dan mantan pegawai negeri menceritakan kepada Reuters bahwa mereka dipaksa menghadiri sesi mingguan yang menayangkan pidato Abdul Malik Al-Houthi. Tulisan dan gambar pemimpin itu pun terpampang di papan reklame besar di seluruh Sanaa. Pegawai yang menolak hadir bisa diberhentikan dari pekerjaannya dan kehilangan penghasilan. Houthi juga diduga memaksa warga mengikuti demonstrasi dan memberi sumbangan untuk mendukung aksi politik mereka, termasuk demonstrasi pro-Gaza. Menurut laporan PBB, Houthi bahkan telah merekrut anak-anak untuk bergabung dalam pasukan mereka sejak tahun 2009 dan jumlahnya meningkat sejak pecahnya perang di Gaza. Namun juru bicara Amir membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya tidak berdasar. Para ahli pun menilai perang Gaza justru membuat posisi Houthi semakin kuat. Kelompok ini dinilai mampu memanfaatkan konflik tersebut untuk meningkatkan citra mereka di kawasan dan dunia internasional. Namun di dalam negeri, kemarahan warga terhadap Houthi justru makin besar karena mereka yang menanggung dampak serangan balasan Israel. Menanggapi hal itu, juru bicara Houthi membantah kelompoknya memanfaatkan perang Gaza. Ia menegaskan sejak awal, gerakan mereka memang memiliki slogan yang menentang AS dan Israel. Warga Yaman yang melarikan diri dari wilayah kekuasaan Houthi menggambarkan kehidupan yang penuh tekanan dan rasa takut. Melansir Reuters, seorang petani di Yaman mengaku rakyat dipaksa tunduk demi bertahan hidup.
Antara tahun 2015 hingga 2024, PBB telah menyalurkan sekitar 28 miliar dolar atau sekitar 448 triliun rupiah untuk bantuan kemanusiaan di Yaman. Namun banyak laporan menyebutkan bantuan tersebut disalahgunakan Houthi dan tidak sampai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sejumlah pengungsi dan pekerja bantuan mengatakan daftar penerima bantuan dipenuhi dengan nama-nama palsu atau penerima hantu. Sementara itu, bantuan justru diberikan kepada pendukung setia Houthi. Akibat masalah ini, Program Pangan Dunia (WFP) menghentikan penyaluran bantuan di wilayah utara pada tahun 2023. Dalam laporan internal WFP disebutkan makanan sering dialihkan untuk para pejuang, ditahan sebagai alat tekanan politik, bahkan ada warga yang dipaksa meneriakkan slogan Houthi untuk mendapatkan jatah pangan. Kelaparan pun semakin meluas. Dari total 40 juta penduduk Yaman, lebih dari 17 juta orang mengalami kekurangan pangan yang serius. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan kegagalan Houthi untuk menjamin penyaluran bantuan yang aman menjadi penyebab meningkatnya kelaparan di Yaman bagian utara. Selain itu, kelompok Houthi juga menahan sejumlah staf lembaga PBB dan pekerja pemantau independen. Salah satu pimpinan lembaga pemantau bahkan dijatuhi hukuman 15 tahun penjara atas tuduhan spionase. Akibat situasi ini, puluhan ribu warga meninggalkan wilayah kekuasaan Houthi. Mereka melarikan diri dari kelaparan, pajak yang tinggi, dan ancaman wajib militer bagi anak-anak. Kini, banyak keluarga hidup di kamp pengungsian dengan kondisi serba kekurangan tanpa cukup makanan atau air bersih. Itulah gambaran tentang bagaimana kelompok Houthi berkuasa di Yaman dan dampaknya terhadap rakyatnya. Berawal dari komunitas Zaidi di wilayah utara, Houthi berkembang menjadi kekuatan militer yang kini menguasai sebagian besar wilayah Yaman. Namun di balik kekuasaan itu, banyak warga Yaman mengaku hidup dalam tekanan, kelaparan, dan ketakutan akibat pajak berat, penindasan, serta penyalahgunaan bantuan kemanusiaan. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar, ikuti terus informasi seputar konflik di Timur Tengah hanya di YouTube Kompas.com.